Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, ini baru datang langsung ngecaprak begitu. Saya baru datang, padahal saya suul adab ini. Jadi banyak sesepuh-sesepuh, banyak kiai-kiai. Tapi saya cuma akan menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman saya. Dulu saya dibimbing dan dulu saya belajar kepada guru saya, Allahumma yarham beliau, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau diberikan tempat oleh Allah sebaik-baiknya tempat di surga. Amin Allahumma. Dan saya minta dengan ikhlasnya untuk memberikan hadiah Fatihah untuk beliau. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini ada sahabat subscriber kan ya? Ada. Waduh, subscriber. Semangat. Jadi begini Pak, saya cerita sedikit ya, pengalaman saya dengan beliau, dengan guru saya itu. Waktu pertama kali saya ketemu beliau, itu tahun 2004 Pak. Dari Kewagian saya meluncur ke sini. Saya begitu ketemu dengan Abah Yai, saya cuman ngomong nama saya Ujang Bustomi. Beliau langsung hafal bin saya sampai 7 Pak. Jadi saya itu padahal nggak ngomong saya anaknya siapa, saya kakeknya siapa, saya buyutnya siapa, saya nggak ngomong. Langsung menyebutkan 7 bin. Itu saya langsung kaget Pak. Waduh. Setelah menyebutkan 7 bin, beliau langsung ngomong ke saya sambil menundukkan kepalanya, ngomong rumahnya ada danaunya ya. Beliau langsung cerita, jadi di danau itu ada siluman buaya. Waduh, langsung ceritanya siluman Pak. Saya ngeri maning baik ya. Ini ada siluman, itu buayanya itu tanpa berekor, apa langkah buntut teh. Buaya darat sini, buaya darat. Nah terus cerita di danau itu ada penguasa gaibnya. Terus cerita jangan panjang-panjang lah. Setelah cerita tentang siluman dan penunggu daripada danau situ patok, beliau langsung ngomong lagi, di desa kamu itu ada sekitar masih sisa 17 dukun santet. Waduh, saya kaget lagi aja Pak. Jadi ini dukun santet, ini namanya ini, yang satu ini sebelah rumah, semuanya tahu Pak. Jadi saya kaget. Jadi saya sih iya bela, iya siap. Nah, setelah itu saya ngobrol panjang. Waktu itu saya ditanya umur berapa. Saya masih 22 tahun. Oh 22 tahun. 22 tahun kata Pak Ishak, kalau menurut ilmu hikmah itu masih mentah, masih anak-anak, masih belum bisa. Akan tetapi ketika saya melihat bin itu turunan lebih kuat. Waktu itu saya masih di pesantren, saya ditinggal oleh abah saya, dan abah saya juga seorang praktisi. Makanya saya ketemu beliau,
Saya curhat banyak dan akhirnya saya disuruh tinggal dulu di sini. Udah di sini dulu. Di sini terus saya digembleng sama beliau. Nah, setelah digembleng beberapa hari, hampir sebulan, terus saya disuruh pulang. Sudah, sana lanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa beberapa kali datang lagi ke sini dan kita komunikasikan. 1 tahun itu ada seorang dukun santet yang datang ke rumah. Wis ceritanya santet belah wis ya. Sesuai setan belek udah. Jadi ada dukun santet, ceritanya itu rambutnya gondrong. Nah itu 5 rumah dari rumah saya itu datang Pak. Datang, itu gentleman, itu keren. Datang, assalamualaikum, langsung duduk. Dia langsung ngomong, nanti seminggu lagi nunggu ya, kamu akan mati. Waduh, saya kayak disambar geledek deh, kaget saya, langsung seminggu mati. Nah saya waktu itu saya telepon Pak Yai. Pak Yai, tadi sore saya ada yang datangin dukun santet. Dia ngomong saya 7 hari lagi mati. Waduh, Pak Yai hanya ketawa. Bentar, siapa namanya? Saya diucapin namanya ini. Beliau, nanti malam saya telepon. Nah, nanti jangan kaget kalau di depan sajadah itu ada benda, terus nanti ada ledakan. Saya, ya siap. Saya baca yang sesuai diperintahkan oleh Pak Yai. Saya baca. Betul Pak. Begitu sejam dulu, der, di depan sajadah saya Pak, apa Pak yang datang? Beling semua Pak. Waduh. Terus saya kumpulin, itu dapat 1,5 kresek Pak, saking banyaknya beling. Nah terus saya intip orangnya, oh orangnya sudah nggak ada. Nah itu berlanjut sampai 7 malam Pak. Nah pas itu yang malam keempat, saya itu lupa ketiduran. Saya sempat dilempar dari tempat tidur saya Pak. Dilempar itu sampai benjut gini, menyong-nyong, ngerti menyong-nyong? Kayak curut kah, curut monyong. Saya dilempar. Waduh, saya kaget, saya langsung wudhu lagi. Singkat cerita, sampai ke 7 malam, saya ngelihat dia bawa kayak semacam tikar. Saya langsung telepon Pak Yai lagi, waktu itu belum tidur. Nah nanti ini malam terakhir katanya. Lihat aja nanti dia mau ngerjain apa. Ya, terus karena ini malam penentuan, setelah itu nanti apa yang akan terjadi. Ambil wudhu dan saya langsung menghadap kiblat, saya sholat. Setelah saya sholat, saya langsung berhadap-hadapan Pak dengan orang itu. Kehalang tembok sama kaca aja, saya di dalam rumah, dia di luar rumah. Dia itu menyalakan korek Pak, korek pentol bro, korek pentol kah? Pentol kan, pentolnya. Jadi nyalain, itu dari mulai nyala kecil Pak, sampai muter begitu Pak. Kayak sesosok banaspati makin gede, itu mau ngantem saya yang di depan kaca, di dalam kaca. Jarak 1 meter, api itu berhenti. Ketika berhenti, mundur lagi, naik ke atas, langsung ke belakang rumah, der, pohon kelapa saya terbakar. Setelah itu pas 3:30 subuh, saya diem baik. Terus siangnya saya telepon, udah sekarang tunggu 4 atau 5 hari lagi, siapa yang mati? Waduh, saya kaget. Saya telepon Pak Yai ngomongnya 4, nanti ada yang akan mati. Saya makin kaget Pak, yang mati siapa nih? Nah ternyata setan beleknya Pak yang kelenger. Nah, setan beleknya kelenger. Saya undang Pak Yai itu ke rumah saya, dan Mas Amin juga ikut, insya Allah lah. Masih ingat waktu itu ke rumah saya, Pak Yai minta kamar. Saya minta kamar, siapkan kamar. Oh siap. Jadi siapkan kamar. Mau ngapain Pak? Saya mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan masuk kamar. Saya penasaran dengan Danau Setu Patok. Nah, saya diem Pak, ya wis siap, saya siapin kamar. Setu itu luar biasa silumannya, ada siluman ini dan saya banyak. Sampai di sini ada makam, di sini sampai di sini ada yang namanya jin. Itu selalu ngumpulin ikan. Kalau lagi musim kemarau, jin ini ngumpulin ikan. Saya penasaran, saya cara ngobatin orang gila gimana. Sampai saya cara ngepret setan belek gimana, semua dicatat.
itu pertemuan terakhir saya bulan Rawah menjelang Ramadan, 1 hari menjelang Ramadan Pak, pertemuan. Karena saya kalau 6 bulan sekali saya pasti telepon Pak Yai itu, saya minta untuk dimandiin Pak sama beliau. Alhamdulillah beliau mandiin pakai Nurul Hikmah itu. Nurul Hikmah saya mandiin sama Abah Yai. Jadi saya rutin setiap 6 bulan. Nah itu terakhir pertemuan saya dengan beliau. Nah, ketika Ramadan ditelepon mendengar, saya kaget Pak, karena beliau luar biasa sekali. Karena waktu saya 2013 Pak, 2013 saya ziarah ke sini. Saya waktu itu saya di jalan Pak, mobilnya masih ngerental. Saya seminggu pulang dari sini, saya nggak bisa beli mobil, saya nggak mau kesini lagi. Ternyata dikabul Pak sama Allah, luar biasa itu Pak Yai. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan beliau diberikan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Jadi itu Pak, sekelumit cerita tentang saya dan beliau, banyak sekali orang yang tidak tahu. Nah termasuk beliau itu mentasih kitab Syamsul Ma'arif Pak. Saya kan tanya, Pak Yai kenapa sih Syamsul Ma'arif sampai ditasih? Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya Pak Yai itu di Jakarta ada suatu rumah yang sangat angker. Jadi setiap orang yang beli rumah dan menempati rumah itu pasti mati. Karena apa? Dimakan atau dicokot dengan setan belek. Nah, jadi Pak Yai datang ke sana sampai 40 hari 41 malam Pak Yai itu tidak tidur. Puasa mati geni sambil ngoret-ngoret, sambil bikin wafat, sambil mentasi Syamsul Ma'arif dan sambil aurat yang lain-lain. Sampai 41 hari 41 malam setannya semua kebakar semua. Nah itu pengalaman-pengalaman beliau yang selalu saya nanya, karena saya penasaran Pak. Orang penasaran nih, sampai penasaran Pak Yai gimana sih cara ngilang, gimana sih cara nyantet orang. Saya sampai ngomong nyantet gimana, karena dukun santet harus disantet lagi ya. Tapi jangan, ya nggak bisa, jangan nyantet, nanti malah makan sendiri nih, senjata makan tuan. Jangan, ngaji aja ngaji ya. Jadi begitu Pak. Insya Allah beliau orang yang sangat luar biasa Pak, bagi saya dan mungkin bagi keluarga dan bagi semua yang pernah dijazahi dan mengijazahkan. Karena beliau itu selalu keliling pengijazahan itu, yang selalu mengikuti beliau sudah tidak asing lagi lah dengan asma-asmanya. Dari mulai Asma Nurul Hikmah, Asma Suryani, Asma Tusuk Jarum, Asma James, Asma Sungai Raja, Asma Mahrubi, dan asma-asma yang lain Pak. Ya Pak, semua ada yang pernah ikut ijazah dengan Pak Yai, ada? Ada nggak di sini ada? Belum ya? Nggak pernah ketemu. Ini yang tua-tua pernah ikut pengijazahan. Sampai terakhir Pak, saya ketemu terakhir ada orang datang satu mobil ke sini mau minta dibacok. Saking lagi ngobrol sama saya, cuman diambil pecinya beliau aja Pak. Ini peci taruh di ember, airnya diminum langsung ditajrib, langsung Pak dites, cuman pecinya aja dicemplungin di air tuh. Kehebatannya beliau Pak. Jadi orang sini sih nggak mungkin ngerti nih yang begini-begini ya. Jadi kita jangan pernah lah takut setan belek, setan engklek, jangan pernah. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diakui santrinya beliau. Amin Allahumma amin. Jadi kalau yang merasa pengen diaku santrinya beliau, terus bacakan Fatihah, bacakan doa untuk beliau, dan juga terus dukung support pesantren ini Pak. Nah support pesantren ini, nah, terus bantu di sini nih. Yang nggak bantu, nggak nyumbang di sini nanti golongan setan belek lah. Nah setan belek. Insya Allah kalau nyumbang di sini Pak Yai nanti akan tahu 10.000 jadi 1.000 wis insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap diaku santrinya Pak Yai Ishak. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, itulah sekelumit cerita saja ya. Saya nggak tausiah, nggak posnya caprak pelah ya, caprak. Mudah-mudahan doakan saya Pak, doakan saya, dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan husnul khotimah, diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.